aku nyari-nyari lagi dan tetap nggak ada, dan itu aku udah panik banget. Soalnya apa yang hilang itu banyak banget, nggak cuma yang aku sebutin di awal ya. Jadi berarti banget buat aku gitu. Itu hilang dulu, ya Allah aku sayangin banget. Yang aku sayangin itu yang barang-barang berharga. Kalau uangnya tuh aku nggak terlalu mikirin ya. Di situ juga ada uang tunainya ya. Uang tunainya itu sekitar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Suni Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan cerita pengalaman aku dulu waktu aku kehilangan KTP, ATM, sama buku rekening secara bersamaan. Dan aku juga akan sedikit sharing ke kalian bagaimana cara mengurusnya. Sebenarnya yang hilang itu nggak cuma ATM, KTP, sama buku rekening. Sebenarnya banyak banget ya yang hilang. Nanti aku akan ceritain. Jadi kejadian aku kehilangan ini terjadi pada tanggal 31 Maret 2021. Kejadiannya di mes tempat kerja aku, dan aku taunya itu pas pulang kerja malam ya, sekitar jam berapa ya, jam 11-an kalau nggak salah. Itu kan aku waktu itu aku pulang dari kerja, terus aku kan udah mandi, udah beberes begitulah ya. Terus aku mau ngambil uang di lemari. Aku biasanya ngambil apa ya, cuma buat jajan, pokoknya buat pegangan gitulah ya. Lemari aku tuh masih lemari plastik ya, tapi ada kuncinya, kalian pasti tahu lah ya. Terus pas aku buka, pas pertama buka, kok ada yang aneh gitu ya. Udah kayak ngerasa biasanya di situ ada barang-barang, itu nggak ada, kayak dompet gitu kan, kok nggak ada gitu kan. Terus aku tutup lagi, aku coba cari di tempat lain kayak di tas apa di mana gitu ya, tapi tetap nggak ada. Terus aku buka lagi, aku cari-cariin yang di lemari plastik itu, nggak ada, benar-benar nggak ada. Kan aku ada berapa ya, ada punya 3 dompet, yang satu dompet panjang, dompet kecil, sama dompet yang khusus kartu, itu nggak ada semua. Jadi aku kok nggak ada, perasaan aku udah taruh di situ, semuanya nggak ada. Udah aku cari-cari, udah pusing. Terus akhirnya aku lemes dong, lemes. Terus ya udah aku bilang ke teman aku kan juga masih di tempat kerja kan. Tempat kerja sama mes aku tuh deket banget, kayak belakangnya gitulah, tapi agak ke samping sedikit gitu, masih gandeng lah ya itu. Terus aku ngasih tahu ke teman aku itu tadi. Terus dia ke mes aku, nyari-nyari lagi, dan tetap nggak ada. Dan itu aku udah panik banget. Soalnya apa yang hilang itu banyak banget, nggak cuma yang aku sebutin di awal ya. Jadi hilangnya itu kan dompet itu isinya tuh ada 2 ATM, KTP, terus NPWP, terus pokoknya ada lagi cincin emas gitu. Itu dulu pas aku pulang, cincin emasnya tuh harganya berapa ya, 800.000 kalau nggak salah. Kenapa nggak aku pakai, karena permatanya tuh hilang, jadi aku simpan di dompet itu. Terus ada kalung ini dari temen aku ya, tapi nggak tahu, kayaknya sih bukan emas ya, pokoknya ngasih dari temen aku. Terus ada cincin lagi satu, cuma ya cincin biasa sih, tapi ini cincin itu dari temen aku, temen yang pokoknya berarti banget buat aku gitu. Itu hilang. Terus apalagi ya,
memori HP. Nah, memori HP ini tuh foto-foto yang dulu, ya Allah aku sayangin banget. Apa kalau seumpama bentar ya teman. Yang aku sayangin itu yang barang-barang berharga. Kalau uangnya tuh aku nggak terlalu mikirin ya. Terus selain itu di situ juga ada uang tunai, lumayan banyak, sekitar 2 jutaan adalah ya. Kenapa aku nyimpen sebanyak itu di dompet? Karena itu tuh uangnya pecahan ya, jadi ada 2000-an, 10, 20 gitu. Karena dulu kan udah mau mendekati lebaran, sementara aku mau nukerin di bank itu udah nggak bisa. Terus makanya aku ngumpulin uang 2000, 5000, 10.000, 20 ribuan. Terus aku simpan di situ biar nanti kalau pulang pas mau ngasih keponakan atau adik itu udah ada gitu, jadi nggak bingung. Terus sebenarnya di lemari aku itu ada celengan manual, itu lumayan banyak juga. Aku aja sampai kaget baru pertama kali nabung yang manual itu sampai segitu banyaknya. Itu ada sekitar berapa ya, 2 juta lebih. Nanti aku videonya aku taruh di sini ya. Itu alhamdulillahnya juga bisa nambah ongkos aku pulang ke rumah pas lebaran. Terus apalagi ya, tas juga hilang. Itu tas pemberian dari teman aku. Sebenarnya apa ya, yang benar-benar aku sayangin itu barang-barang berharga yang apa ya, yang berarti banget buat aku tapi malah hilang. Kalau untuk uangnya sebenarnya aku tuh udah nggak terlalu mikirin ya, maksudnya yang uang tunai ya. Kalau emang diambil ya udah, mungkin dia butuh, cuma kenapa harus KTP, ATM diambil juga gitu. Itu yang aku sangat sayangin gitu. Itu ngebuat aku, nyusahin aku, karena KTP kan itu sangat penting banget. Kalau nggak ada KTP mau ngurus yang lainnya pun juga susah gitu. Terus apa ya, yang di buku rekening itu juga tabungannya udah lumayan ya. Itu hasil kerja aku selama 3 tahun kerja di situ. Kalaupun hilang, langsung hilang gitu kan, aduh ya Allah gimana gitu ya. Soalnya apa, itu udah aku apa ya namanya ya, aku bela-belain pas lebaran nggak pulang gitu, pas sakit aku tetap kerja. Terus kalau hilang gitu aja kan, jadi ya Allah lemes gitu kan. Itu aku udah panik banget, bener-bener panik ya. Terus akhirnya temen aku nyaranin, kamu telepon call center dulu aja, call center BRI sama BCA buat ngeblokir nomor rekeningnya gitu kan. Terus akhirnya aku telepon ke call center BRI itu, terus pasti di situ kan ditanyain nama ibu kandung, terus nomor rekening gitu kan ya. Untungnya alhamdulillahnya tuh aku udah nyatet gitu buku rekeningnya ya. Jadi untuk kalian, seumpama kalian nggak hafal nomor rekening kalian harus catat ya. Nanti seumpama kalau ada sesuatu gitu nggak nyusahin diri kalian sendiri. Terus udah kan, tapi
udah nelfon call center, udah beres, tapi aku masih nggak tenang karena takut aja gitu kalau uangnya hilang gitu. Terus akhirnya aku malam-malam itu jam berapa ya, pokoknya hampir jam 12-an itu aku langsung ke Polres buat minta surat kehilangan. Cepat juga sih di situ. Terus untuk masa berlakunya 14 hari kalau nggak salah. Itu aku udah bingung, aduh gimana ya kalau ngurus KTP-nya nanti, kalau nggak bisa masa harus pulang gitu. Sementara masa berlakunya itu 14 hari gitu, aku gimana nanti. Terus rumah aku sama kantor ngurus KTP itu jauh banget kalau di Ngawi, di rumah aku gitu. Aku udah mikirin neko-neko, udah panik, udah bingung pokoknya ya. Terus akhirnya karena udah malam, diurus pun juga nggak bisa kan, ya udah aku harus nunggu sampai pagi. Itu pun aku nggak bisa tidur sama sekali, benar-benar nggak bisa tidur, mikirin terus sampai akhirnya jam berapa ya, jam 4 pagi kalau nggak salah, itu aku baru bisa tidur karena udah ngantuk, udah capek. Terus pagi-pagi banget aku udah bangun, terus aku langsung ke Bank BRI ya, ke Bank BRI nanyain bisa diurus apa enggak kalau KTP-nya hilang gini-gini gitu kan. Nggak bisa. Terus aku tanyain kalau pakai KK atau ijazah asli gimana Pak, tetap nggak bisa, harus KTP karena itu kan identitas kamu. Kalau selain itu nggak bisa, kalau semama pakai SIM atau itu bisa. Terus akhirnya aku udah bingung dong. Terus akhirnya satpamnya itu nyaranin buat ngurus KTP-nya dulu gitu kan, kamu ke kecamatan, kelurahan gitu, ke Disduk Capil. Aku dulu nggak tahu apa Disduk Capil, ternyata itu singkatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu kan. Terus akhirnya aku kemana ya, ke kelurahan kalau nggak salah, kelurahan mau minta surat pengantar KTP gitu kan. Itu katanya udah nggak ngeluarin lagi gitu, kamu ke kecamatan aja gitu, langsung ngurus ke sana. Terus aku akhirnya ke kecamatan, mau ngurus itu, dan ternyata itu udah memasuki jam makan siang kan. Akhirnya aku nunggu sekitar 1 jaman lebih kalau nggak salah itu. Terus aku nanyain tapi sebelumnya ya itu aku udah wira-wiri ke RT, ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kelurahan lagi, dan akhirnya kan ke kecamatan itu. Pas udah di situ udah jam makan siangnya udah selesai, aku nanyain Pak udah bisa belum? Oh udah bisa. Terus dicek, ternyata kan KTP aku kan bukan KTP domisili situ kan, domisilinya kan Ngawi, tempat di mana aku buatnya. Terus kamu KTP-nya bukan orang sini ya? Bukan Pak, saya perantauan gitu kan. Terus nggak bisa, kalau ngurusnya di sini khusus yang domisili sini, kalau perantauan kamu langsung aja ke Disduk Capil gitu. Terus akhirnya aku ke Disduk Capil, dan alhamdulillahnya tempat kerja aku itu sama Disduk Capil dekat, nggak terlalu jauh banget. Terus akhirnya aku langsung ke sana, terus nanyain mau ngurus KTP yang hilang gitu, mau nyetak ulang lagi bisa apa enggak, karena kan perantauan kan. Dan alhamdulillahnya bisa diurus di situ, nggak harus pulang ya teman-teman. Kalau KTP kalian hilang di perantauan, entah itu jatuh, lupa naruh ibaratnya, terus kemalingan atau kejamret gitu kan, kalian nggak harus pulang, kalian bisa ngurus
di mana kalian merantau itu udah bisa diurus. Terus di situ nanyain syarat-syaratnya apa aja. Di situ kita disuruh lampirin fotokopi KK, KTP, terus ngisi formulir pencetakan ulang sama materai 10.000 kalau nggak salah. Kenapa aku punya fotokopi KTP? Karena dulu sebelumnya aku tuh udah nyetok fotokopi KTP. Jadi kalau seumpama butuh sewaktu-waktu itu aku udah nggak bingung. Alhamdulillahnya di situ ya. Buat kalian teman-teman, kalian kalau punya KTP, KK, kalian harus punya salinan atau fotokopi ya. Pokoknya yang surat-surat berharga kalian harus punya fotokopiannya. Karena apa? Nanti kalau seumpama ada hilang atau ada masalah apa gitu ya, kalian nggak bingung, nggak susahin diri kalian sendiri. Ini pelajaran juga buat kita semua ya. Aku pas di Kapolres juga dibilang gitu, kalau kita punya surat-surat berharga harus ada fotokopiannya biar nggak nyusahin diri kita sendiri gitu. Terus udah kan, aku udah ngisi formulir di Dukcapil, terus aku serahin ke mbaknya. Terus aku tanyain jadinya itu berapa hari atau berapa lama gitu kan. Nanti dikabarin ya mbak, soalnya ada kendala apa ya, aku lupa. Kendala apa ya? Aku lupa sih. Pokoknya nggak bisa langsung gitu, nanti dikabarin kan. Kita ngisi formulir kan ada nomor teleponnya, nanti dihubungin gitu. Terus aku belum tenang kan. Mbaknya bilang sekitar seminggu apa 2 minggu ya, aku lupa. Aku masih belum tenang. Akhirnya gimana lagi kan, nggak bisa langsung jadi. Ya udah aku pulang, tapi aku masih kepikiran terus, takut buku rekening yang isi saldoku tuh hilang. Karena apa? Soalnya kan KTP yang asli juga ikut hilang gitu. Terus ada fotokopi kakak aku juga yang hilang kan, jadi aku udah pikirannya kemana-mana gitu. Terus akhirnya besoknya aku kembali ke situ lagi, tapi aku sama teman aku ya nanyain, mbak udah jadi belum gitu. Belum mbak, belum jadi, nanti dikabarin ya gitu. Terus teman aku bilang, mbak tolong diusahain ya, soalnya penting banget, pokoknya minta disegerain segera dicetak ulang gitu kan. Terus akhirnya belum bisa juga. Terus akhirnya nunggu berapa ya, nunggu semingguan lah kalau nggak salah, nunggu dikabarin itu seminggu. Terus akhirnya dikabarin, mbak KTP-nya udah bisa diambil. Terus aku langsung ke sana. Alhamdulillah ya, itu cuma jeda 1 minggu aja buat ngurus KTP-nya. Aku itu udah seneng banget, soalnya nggak membutuhkan waktu lama, istilahnya nggak sebulan 2 bulan atau berapa gitu. Alhamdulillahnya cuma 1 minggu. Itu akhirnya aku langsung ke kantor BRI buat ngurus ngurus tadi ATM sama buku rekening yang hilang. Di situ kita cuma ngelampirin surat kehilangan dari kepolisian, terus KTP asli, sama nanti pokoknya ngisi formulir kalau nggak salah. Terus udah diserahin, nanti di situ ditanyain ibu kandung, terus pokoknya yang lain-lain. Terus akhirnya alhamdulillah udah kelar, udah selesai semua. Aku udah seneng banget, dan alhamdulillah saldo aku itu masih utuh ya, masih pokoknya alhamdulillah nggak hilang. Soalnya kalian teman-teman kalau seumpama ATM hilang atau buku rekening hilang, kalau kalian takut, pokoknya hal pertama yang kalian lakukan itu
kalian telepon call centernya dulu ya, biar nomor rekeningnya itu atau nomor apa ya namanya, ATM-nya itu bisa diblokir, jadi orang lain nggak bisa ngituinnya ya. Itu terus apa ya, pokoknya kita harus hati-hati deh kalau nyimpan barang-barang juga ya. Jadi banyak banget pelajaran yang aku ambil dari kejadian aku ini ya. Yang pertama, pokoknya kita harus tetap hati-hati dan waspada dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Kita harus waspada. Karena apa? Kejahatan tuh kita kan nggak tahu kejahatan yang mengincar kita kan. Jadi kita harus tetap waspada dan juga hati-hati. Terus apa ya, kalian kalau punya, pokoknya yang aku bilang tadi, kalau kalian harus punya fotokopian surat-surat penting kayak KTP, KK atau yang lainnya, kalian harus punya salinan atau fotokopian. Jadi nanti kalau ada masalah, ada hilang atau gimana, pas ngurusnya tidak menyusahkan diri kalian sendiri. Terus yang ketiga, kalian nggak kalian aja sih, aku juga harus nyimpen barang-barang berharga di tempat yang benar-benar aman, meskipun terkadang kita nyimpennya menurut kita udah aman, belum tentu orang lain aman gitu ya. Pokoknya tetap itu apa, nyimpen di tempat aman. Terus yang keempat, kalian harus yakin dan percaya setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap cobaan itu, Allah ngasih cobaan itu pasti kita bisa ngelewatinya. Nggak mungkin Allah ngasih cobaan tapi kita nggak bisa ngelewatinya, pasti kita bisa ngelewatinya. Terus apa ya, kita juga harus percaya dan yakin kalau semua yang kita miliki itu titipan ya. Jadi seumpama sewaktu-waktu Allah pengen ngambil sesuatu atau barang yang kita milikin, pasti hilang. Karena apa? Semua itu titipan. Terus yang keberapa tadi lupa aku, jangan lupa buat bersedekah. Mungkin kejadian kehilangan ini mungkin aku juga kurang sedekah, jadi ya dikasih cobaan seperti ini. Pokoknya kita harus selalu berpikir yang positif, supaya kalau kita pikirannya positif, pasti semuanya juga ikut baik gitu. Sekian ya teman-teman, cerita aku hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini supaya bisa lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin video-video yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.